Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 03 SAKM 001, Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang ingin mempresentasikan materi siklus pendapatan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lindawati SPMM. Sebelum mempresentasikan kelompok saya berjumlah 6 orang, pertama dengan saya sendiri, Dea Ayu Rahmani sebagai moderator. Selanjutnya, saya Dava Manarul Rizky. Saya Dini Nur Amelia. Saya Gilang Ginanjar. Saya Heruli Anam. saya Dava Manrul Rizkia. Ya. Definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Gilang Ginanjar. Penerimaan atau pendapatan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu 1. Kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. 2. Kas dari piutang usaha. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang. Bagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh 6. Fungsi dasar SIA dalam siklus pendapatan. 1. Mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk organisasi. Selanjutnya ada flowchart pertama akan dijelaskan oleh Dini Nur Amelia. Baik, di sini bisa kita lihat flowchart pertama atau penerimaan kas dari penjualan tunai. Berikut merupakan prosedur pendapatan dari penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Kedua, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan, kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Flowchart yang kedua. Oke, baik. Untuk di sini teman-teman sendiri bisa melihat ya, ada flowchart penerimaan kas dari piutang. Berikut merupakan prosedur pendapatan dari piutang usaha. Yang pertama, kasir kirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Yang kedua, apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada
bisa disebut SUP. Yang ketiga, berdasarkan SUP tersebut piutang, yaitu bisa disingkat juga STP, dan STP dikirimkan ke pelanggan. Yang keempat, pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran ke bagian piutang. Yang kelima, bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan membuat faktur lunas sebanyak 2 rangkap, yaitu lembaran pertama dikirimkan ke pelanggan dan lembaran kedua disimpan sebagai arsip. Yang keenam, bagian piutang membuat laporan sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.